Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pada sore hari ini juga, Rasul Paulus menekankan 3 hal yang penting terhadap jemaat di Korintus, supaya melakukan pekerjaan pelayanan kasih mereka sesuai dengan kehendak Allah. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga pada sore hari ini. Salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita, yang oleh Roh-Nya telah memanggil kita untuk bersekutu beribadah saat ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada-Nya. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati umat-Nya melalui ibadah yang berlangsung saat ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri dan menghadap Tuhan untuk memuji nama-Nya. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 12, bait pertama dan bait yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan bersama dengan Tuhan Yesus, yang adalah penolong kami yang sejati. Dengan setia Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Tanpa Tuhan, maka tiada mungkin kami dapat terus hidup dan berkarya hingga saat ini. Kiranya itu semua menjadi kesaksian hidup yang terus menguatkan iman kami bersama dengan Tuhan. Kiranya melalui ibadah kami pada saat ini, kami makin dikuatkan untuk terus memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Bersertalah dengan kami di dalam ibadah ini dari senantiasa. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bermazmur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan.
Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 69 bait yang pertama. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tegaku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan bacaan kita pada sore hari ini yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kalau kita sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima yang mengatakan, pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan.
Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui ibadah keluarga pada sore hari ini yang kita laksanakan secara daring karena kita belum bisa melaksanakannya secara bertatap muka. Tetapi kita percaya dan aminkan bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kampung yang belum mempunyai balai pertemuan warga. Dan kepala kampung itu ingin membangunnya. Tetapi ketika dihitung-hitung, ternyata dana yang ada di kas tidak mencukupi. Sehingga Bapak Kepala Kampung itu berniat untuk meminta bantuan kepada warganya. Tetapi tidak ada satupun warga yang mau mendukung dan memberikan dana kepada Bapak Kepala Kampung itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada seorang warga yang dipandang di kampung itu tidak mampu. Keluarga ini sangat berkekurangan. Tetapi dia rela untuk memberikan uangnya dalam jumlah yang banyak supaya pembangunan balai pertemuan bisa dibangun. Uang itu dia dapatkan dari hasil kerjanya bertahun-tahun, ditabung sedikit demi sedikit untuk kebutuhan masa depannya. Pada saat itu Bapak Kepala Kampung dan orang-orang lainnya terkejut melihat orang itu karena mereka tahu bahwa orang ini adalah orang yang tidak mampu di kampung itu. Dan akhirnya semua orang merasa malu. Dan akhirnya semua orang sepakat untuk memberikan bantuan dan mendukung pembangunan itu. Karena mereka termotivasi dari seorang warga yang tidak mampu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop dari renungan kita pada sore hari ini dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima adalah motivasi serta kepedulian yang tulus. Seperti yang dilakukan oleh seorang warga yang dipandang kurang mampu, tapi ternyata dia yang lebih dahulu memberikan bantuan kepada kepala kampung supaya pembangunan balai pertemuan warga bisa terlaksana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arti daripada motivasi atau kepedulian yang tulus adalah salah satu dorongan atau inisiatif yang timbul dari hati pribadi seseorang untuk mau melakukan suatu pekerjaan dengan penuh ketulusan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan apabila kita melakukan suatu pekerjaan dengan terpaksa atau tidak dengan sepenuh hati, pasti akan sia-sia dan tidak menghasilkan pekerjaan yang baik.
Tapi kalau kita melaksanakannya dengan didasari ketulusan hati, pasti hasilnya memuaskan. Jadi kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan harus memiliki motivasi dan ketulusan hati. Warga gereja juga memiliki motivasi yang positif untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik, yang didasari dengan semangat dan ketulusan hati. Karena itulah keteladanan Tuhan Yesus kepada kita selaku orang percaya, sehingga warga gereja pada umumnya berperilaku baik dan peduli sesamanya maupun terhadap lingkungannya. Bahkan warga gereja juga selalu aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Apalagi pada saat masyarakat sedang berada di masa-masa sulit, seperti pada saat pandemi atau bencana alam. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Jika kita mengingat kembali ketika virus corona merajalela yang banyak merenggut nyawa umat manusia, bukan hanya di negara kita, tetapi hampir seluruh umat manusia di muka bumi terancam kehilangan nyawa karena ganasnya virus corona. Apalagi kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Hidup kita pada saat itu sangat terancam, bagaikan telur berada di ujung tanduk. Banyak saudara-saudara kita yang menderita karena kehilangan lapangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarga. Mau tidak mau harus membutuhkan pertolongan dan uluran tangan. Pada saat itulah kita selaku warga gereja tidak tinggal diam, tetapi warga gereja terjun langsung untuk memberikan bantuan, baik berupa dana maupun dukungan doa. Itulah bukti nyata bahwa kita selaku warga gereja sangat peduli dan mengasihi sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada sore hari ini juga bercerita tentang Rasul Paulus yang memberi motivasi kepada jemaat di Korintus agar mereka memiliki kepedulian dan ketulusan hati untuk memberi bantuan kepada jemaat-jemaat Kristen yang mengalami kesulitan di Yerusalem. Rasul Paulus juga mendorong jemaat di Korintus agar mau meneladani atau mencontoh jemaat yang ada di Makedonia yang dipandang kurang mampu atau perekonomiannya sangat rendah atau sangat menderita, tetapi mereka mempunyai kepedulian dan motivasi yang tinggi di dalam hal memberi. Karena dia sadar bahwa apa yang mereka miliki itu adalah pemberian Tuhan, maka mereka juga membagi kasih kepada orang-orang yang berkekurangan seperti jemaat di Yerusalem. Tidak sama dengan jemaat yang ada di Korintus. Mereka terpandang berkelimpahan, mereka kaya, tetapi dalam hal memberi, mereka pikir-pikir dulu, bahkan selalu menunda-nunda untuk pemberiannya. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mencontoh jemaat Makedonia yang murah hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pada sore hari ini juga
Rasul Paulus menekankan 3 hal yang penting terhadap jemaat di Korintus, supaya melakukan pekerjaan pelayanan kasih mereka sesuai dengan kehendak Allah. Yang pertama, motivasi untuk melakukan kebaikan harus didasari dengan hati yang tulus. Yang kedua, melakukan kebaikan dan kemurahan hati menjadi ciri yang unggul dari pengikut Kristus. Dan yang ketiga adalah melakukan kebaikan dalam hal berbagi harus memberi dampak positif dalam pertumbuhan iman orang Kristen sehingga menjadi berkat di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Itulah yang ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus maupun kepada kita selaku warga gereja dalam hal memberi. Karena seringkali kita memberi sesuatu kepada orang lain tidak didasari dengan ketulusan hati, hanya dengan terpaksa karena kita ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain bahwa kita juga mempunyai kasih, padahal kasih yang hanya berpura-pura. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami bahwa apa yang kita miliki saat ini, semuanya itu adalah titipan dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita berbagi terhadap sesama kita yang membutuhkan bantuan. Karena itu dibutuhkan motivasi yang kuat dari diri kita untuk melaksanakan tindakan pelayanan kasih terhadap mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kemurahan hati merupakan ciri hidup orang Kristen yang meneladani pribadi Kristus itu sendiri. Inilah yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita bersama-sama dengan jemaat yang ada di Korintus. Bila kita memiliki motivasi yang kuat untuk peduli terhadap sesama yang membutuhkan, maka Allah juga akan memberikan kepekaan sehingga kita mampu melakukan tugas pelayanan kasih dengan sungguh-sungguh untuk menjadi berkat bagi sesama, baik terhadap saudara-saudara seiman maupun terhadap saudara-saudara kita yang tidak seiman. Karena kehadiran kita selaku orang yang beriman harus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, adalah pada saat kita memiliki motivasi untuk mendorong kita berbagi kepada sesama yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga renungan kita pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan juga mendorong kita untuk memiliki motivasi dan ketulusan hati seperti jemaat yang ada di Makedonia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengaminkan firman Tuhan pada sore hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 107 ayat 1 dan ayat yang kedua. dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan
teguhkan firman-Nya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang maha mulia dan maha pengasih, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dalam melaksanakan ibadah keluarga pada sore hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama boleh menambah iman percaya kami kepadamu, dan kami boleh melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh keluarga yang sedang dalam pergumulan dalam rumah tangganya, terutama pada lansia-lansia yang ada di gereja kami, yang hanya bisa melakukan ibadah di rumah karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk para janda, duda, dan orang-orang yang berkekurangan. Biarlah Tuhan juga menolong dan menopang mereka dalam menjalani kehidupannya. Dan Tuhan tolong cukupkan kebutuhan mereka. Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tolong Tuhan jamah dan sembuhkan mereka dari sakitnya, agar mereka kembali sehat. Bapa kami yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan di gereja GPIB Pelangi Kasih Lawang, termasuk ibadah yang kami laksanakan secara online. Biarlah Tuhan tetap campur tangan di dalamnya, agar semua ibadah yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya menolong saudara-saudara kami yang menderita karena adanya virus corona. Banyak saudara-saudara kami yang kehilangan lapangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarga. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang bekerja sebagai tenaga medis maupun relawan yang sedang menangani pemulihan virus corona. Biarlah Tuhan memelihara mereka dan menjaga kesehatan mereka juga. Bapa yang Maha Kudus, tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan kebijaksanaan kepada seluruh jajaran pemerintahan yang ada, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai terendah di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Tolong Tuhan jauhkan bangsa kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha memecah belah bangsa kami.
bahkan ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa kami. Tuhan, jauhkan bangsa kami dari orang-orang yang selalu ingin merusak persatuan antar umat beragama. Biarlah bangsa kami tetap aman dan rukun, dan kami umat-Mu tetap aman untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang bertugas melayani pada sore hari ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pelayan liturgos, pemandu lagu, kantoria, dan kameramen. Biarlah Tuhan juga memberkati kami semua. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan ada dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 79, bait pertama dan bait yang kedua. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Mari kita berdiri untuk menaikkan doa syukur. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri.
kembalilah dalam kehidupanmu, dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 117 ayat 1 dan ayat yang ke-10. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami peduli pada yang lemah, yang tersisih kami rangkul dalam kasih-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Saat teduh.